Kali ini masih terkait perawatan periodontal pada fase 1 dengan subtopik Dental Health Education dan Oral Hygiene Instruction atau terkait komunikasi, informasi, dan edukasi pasien periodonsia. Jadi, mind mapping kita kali ini terkait topik perawatan periodontal fase 1 terdapat beberapa learning point yang dibagi menjadi 8 learning point yaitu pentingnya dental health education. Yang kedua, komunikasi efektif dengan pasien, dengan poin dari learning point-nya terkait pentingnya komunikasi antara dokter dan pasien. Lalu, learning point yang ketiga terkait informasi dan penjelasan penyakit, di mana kita nanti akan membahas terkait penyebab, gejala, dan konsekuensi penyakit periodontal. Selanjutnya, terkait instruksi kebersihan mulut, di mana kita akan menjelaskan terkait teknik menyikat gigi, penggunaan dental floss atau benang gigi, serta produk perawatan mulut lainnya. Lalu, pada learning point yang kelima, kita akan membahas terkait pentingnya perawatan periodontal dan di dalamnya nanti kita akan bahas terkait macam-macam perawatan periodontal serta peran pada pasien dalam perawatan. Setelah itu, learning point berikutnya kita akan membahas terkait identifikasi tanda dan gejala kondisi periodontal seperti perdarahan, bau mulut, serta gigi goyang. Dan yang terakhir, kita akan membahas terkait informasi perawatan periodontal lanjut. Untuk lebih jelasnya, mari simak video berikut ini. Learning point yang pertama, Dental Health Education atau bisa disingkat dengan DHE. DHE itu merupakan suatu pemberian informasi berupa pemahaman yang komprehensif tentang kesehatan gigi dan mulut, serta faktor penentu berbagai metode dan membutuhkan rencana tindakan yang tepat oleh semua pihak. Pada learning point yang kedua, kita akan membahas terkait pentingnya komunikasi antara dokter dan pasien. Terdapat beberapa sikap yang dapat dilakukan oleh dokter gigi dalam melakukan edukasi kepada pasien. Di antaranya, yang pertama, dokter atau operator mendengarkan dengan baik terkait dengan keluhan dan kekhawatiran dari pasien. Yang kedua, dokter harus bisa menjaga komunikasi yang terbuka. Jadi, dokter di sini dapat memberikan kesempatan kepada pasien untuk bertanya dan memberikan tanggapan terhadap pertanyaan serta kekhawatiran dari pasien. Yang ketiga, dokter dapat memberikan informasi yang jelas dan juga mudah dipahami oleh pasien. Yang keempat, dokter dapat mendorong pasien untuk melakukan pemeriksaan gigi secara teratur. Dan yang terakhir, dokter dapat memberikan saran tentang perawatan gigi yang tepat, contohnya seperti cara menyikat gigi yang benar, serta penggunaan obat kumur yang sesuai untuk kebutuhan kesehatan gigi dan mulut pasien. Adapun hal yang perlu disampaikan oleh dokter kepada pasien, yang pertama terkait penyebab. Penyebab utama dari penyakit periodontal itu sendiri adalah keadaan plak gigi yang menumpuk. Lalu, plak gigi yang menumpuk tersebut akhirnya menimbulkan peradangan serta menyebabkan kerusakan pada jaringan periodontal. Lalu, gejala seperti apakah yang muncul pada keadaan tanda-tanda kerusakan jaringan periodontal? Biasanya, di sini dokter akan menyampaikan bahwa tanda-tanda kerusakan jaringan periodontal tersebut ditandai dengan munculnya peradangan pada gusi, disertai perdarahan saat menyikat gigi atau mengunyah makanan. Lalu, untuk keadaan yang lebih parah, biasanya disertai dengan keadaan gigi yang goyang dan bahkan kehilangan gigi. Serta biasanya pasien-pasien akan merasakan rasa sakit dan ketidaknyamanan pada gigi dan gusinya. Lalu, apa konsekuensinya apabila pasien tidak melakukan perawatan lebih lanjut terkait kondisi ataupun gejala yang dirasakan? Di sini, dokter akan menyampaikan bahwa dapat terjadi kerusakan jaringan pendukung gigi dan bahkan kehilangan gigi, serta dapat meningkatkan risiko terjadinya masalah kesehatan yang lebih serius seperti penyakit jantung dan diabetes. Dan tidak lupa di sini juga dokter mengingatkan kepada pasien terkait pentingnya perawatan periodontal.
di mana melakukan perawatan periodontal secara teratur antara lain seperti pembersihan scaling dan root planning serta pemeriksaan periodontal rutin dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan jaringan periodontal dan juga merawat oral hygiene dari pasien itu sendiri.